Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Mari Ma, dilanjutkan kembali. Ya. Utang. Mana lagi? Ya. Kalau kita ngutang. Ya. Usahakan jangan selalu berbohong. Kenapa? Alasannya untuk berhutang ya. Nabi besar kita Muhammad sudah mengatakan, beliau mengatakan, orang yang berutang kalau janji ngelak dari janjinya, kalau ngomong kebanyakan bohong. Kapan bayar? Habis bulan ya. Habis bulan. Beneran nih, bener. Si Anu kan ngutang tuh ke saya. Dia bilang bayarnya habis bulan. Padahal dia kagak punya utang itu orang. Bawa nama orang lagi. Sekali lagi, maaf dalam tanda kutip. Makanya Rasul mengatakan hindari hutang. Karena orang berhutang kebanyakan, artinya nggak semua kan? Ya, kebanyakan. Kebanyakan kalau ngomong dia bohong, kalau janji dia ngelak. Ya Allah. Padahal yang namanya orang ngomong bohong kan tandanya orang munafik. Benar. Ayatul munafiki salasun idza haddasa kadzaba. Tanda orang munafik ada 3. Yang pertama kalau ngomong bohong, artinya dia sudah munafik. Nauzubillah. Kalau janji ngelak, artinya dia bukan orang beriman. Kata Allah tanda orang beriman yang berbahagia dalam Al-Mu'minun ayat 8. Walladzina hum li amanatihim wahdihim raun. Tanda orang yang beriman yang berbahagia menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, kalau janji dia ditunaikan. Kalau orang yang ngutang kebanyakan, mana bayarnya? Februari. Habis bulan ya. Habis bulan lagi. Februari habis sampai Januari tahun kapan? Makanya maaf. Karena kesel tuh yang nagih utang, nyuruh debt collector. Kejengkelan, kadang-kadang digebugin. Tempo hari Mama nonton TV, Mama kan punya TV. Yang sampai mati digebugin. Iya, Mah. Gara-gara ngelak, Iya. Makanya hindarkan. Terus apalagi? Hati-hati. Yang namanya hutang dosa yang tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan dibayar. Contoh. Rasul bersabda, semua orang yang mati syahid langsung masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Kecuali kalau dia punya utang. Nggak Artinya hutang pengecualian. Dosa yang lain diampuni dengan adanya berjihad langsung masuk surga tanpa hisab. Gara-gara hutang nyangkut. Ya, nggak jadi. Nggak jadi. Ya Allah. Ingat ya. Iya, Mah. Terus apa lagi? Jangan menyepelekan utang. Contoh, emak-emak nih, ke warung. Balanya misalnya 63.000. Buat duit ibu 60.000. Nih Pak, 60.000. 3.000. Ikhlasin ya. Enggak, kata tukang warung, enggak untung gue. Dia ngotot, besoknya dibayar. Artinya 3.000 dia nyolong. Aduh. Ya Allah. Rasul bersabda, orang yang berhutang mudabdabun baina sama'i wal ardh. Ruhnya tidak akan diterima oleh Allah, tersangkut antara langit dan bumi. Contoh. Kalau 3.000 doang tuh ya. Hati-hati makanya, jangan anggap enteng. Suatu ketika sahabat datang, ya Rasulullah tolong dong sembahyangkan teman kami. Rasul nanya, apa teman punya utang? Tidak. Rasul nyolatin. Berapa hari kemudian datang lagi, Rasulullah tolong solatkan teman kami. Apa teman punya utang? Punya. Punya harta buat bayar? Punya. Rasul nyolatin. Karena punya utang, punya harta buat bayar, titik. Nggak berapa lama datang lagi. Ya Rasulullah, solatkan dong teman kami. Rasul nanya, apa teman punya utang? Punya. Apa dia punya harta? Tidak. Rasul mengatakan, kalian yang nyolatin, aku tidak. Datang Abu Bakar. Berapa sih utang orang tadi? 3 dinar. Aku yang membayarnya. Baru Rasul mau menyalahkan orang tadi. Makanya hati-hati, jangan ngambangin utang. Jangan menyepelekan utang. Apalagi hanya buat gengsi. Apa sih gengsi? Nonggeng di sisi. Ini ada pikiran ini aja. Dengan gengsi tidak akan jadi orang hebat. Jangan. Kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Yang namanya keinginan sampai datang kematian, gak ada cukup-cukupnya. Nafsu ya, Mah, itu mah namanya mah. Jamaah pengajian seragam hejo, pengen koneng udah punya, pengen berem pengen punya, pengen orenge. Ya kan? Iya, Mah. Nggak ada habis-habis keinginan mah. Ada. Makanya kebutuhan yang kita penuhi. Iya. Apalagi tahu diri. Kita kalau ngutang sama orang mikir sanggup nggak membayarnya. Jangan sampai nggak sanggup maksain. Ngapain nyusah-nyusahin diri? Utang mah kudu dibayar. Iya, Mah. Orang mah gampang, alah ngutang dulu. Ngutang itu dibayar.
Apalagi, dengan rentenir. Waduh. Yang untungnya sekian puluh, Masya Allah. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqah. Aku hancurkan orang yang riba, aku suburkan orang yang sedekah. Hati-hati. Makanya, yang namanya rentin disebut dengan lintah darat. Saya bicara berapa banyak kasus yang saya selesaikan. Gara-gara kebutuhan yang mereka penuhi, bukan keinginan. Banyak sekali kasus terjadi di masyarakat. Mereka ngutang, gak mikir mampu atau tidak membayar. Yang mereka pikirkan saat ini kebutuhan mereka terpenuhi, itu yang nyusahin. Kagak mikir diri sendiri. Iya, Ma. Hati-hati. Jangan ngegampangin yang namanya hutang. Hutang wajib dibayar. Kemudian kalau janji, wajib kita melaksanakan janji kita. Karena orang kalau sudah sekali berjanji tidak dipercaya oleh orang seumur hidup sampai kapanpun. Siapa yang ngomong? Si kagak percaya gua sama dia gitu kan. Iya, Ma. Jaga. Hindarkan hutang. Cuma kadang-kadang kita yang ditawarin untuk berhutang, Man. Justru Teleponin mulu. yang namanya SPG, marketing. Iya, Bang. Bahkan punten dalam tanda kutip, kita nggak pernah nyindir, survei membuktikan. Iya. Saat ini kebanyakan marketing itu ngerangkul konsumen untuk nyicil. Contoh motor, mobil. Mereka lebih suka konsumen nyicil motor Dibandingkan nyicil mobil dibandingkan dengan kontan. Kenapa? Keuntungan mereka lebih banyak, fee mereka lebih banyak. Kitanya yang cerdas dong, mikir mampu nggak itu. Iya, Ma. Ayo, ambil Jangan aja. tergiring. Mumpung di 0 DP, ambil aja murah cicilannya, ayo. Iya. Hitung. Kalau kontan motor misalnya Iya, Ma. 15 juta. 15 juta. 15. Kalau nyicil 2 tahun, sebulan sekian, itu bisa-bisa 25 juta. 2 kali lipat. Dijual cuma 8 juta. Ya. Enak apa kagak? Agak enak. Mikirin. Iya, Bang. Iya, Ma. Banyak sekali kasus yang gue nanganin sampai apal tuh begitu-begitu. Iya. Ini mirisnya, Ma, beberapa hari lalu ada di berita tukang gorengan menggorok leher debt collector hingga tewas, Ma. Mungkin dia gelap mata karena utang Ditagih. banyak. Iya, Ma. Tagih, makanya hati-hati. Iya, itu Nauzubillah sampai gelap min dzalik. mata ya, Ma. Bukan gelap mata, jengkel. Jengkel. Dia mata dia ngelihat, kalau nggak ngeliat kan jadi gorok tuh. Oh iya benar. Iya. Salah dia. Ya lagi orang lagi goreng diganggu gitu kan. Iya. Ditagih kali. Lagi kesel kan, gorengan Duit belum matang-matang ada lagi ya. gitu kan. Ditagih terus pusing mungkin. Bukan belum matang-matang, gorengannya dimakanin kagak dibayar. Kesel. Iya, bisa jadi. Iya, iya, Masya iya. Allah. Tapi Mbak, untuk gengsi sendiri nih Mbak, banyak orang yang mengatasnamakan pekerjaan. Ya, misalnya. Ya, misalnya nih Mbak, kan udah sekelas manajer, malu dong. Masa begitu mobilnya, masa tasnya begitu, masa bajunya begitu. Jadi otomatis, apa saya harus begini ya? Ini dunia Zahra. Iya, Ma. Rasul menyatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dinilai oleh Allah bukan wajah, bukan bentuk tubuh, bukan luar, tapi hati kita. Iya. Bajunya keren, tasnya keren, sepatunya keren, rumahnya keren, mobilnya keren. Kalau hatinya bengkok, Ya Allah. keren nggak? Enggak, Ma. Makanya dalam Islam kita tata hati kita menjadi hati yang sehat dan selamat. Karena Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Asy-Syu'ara 8889. Akan datang suatu hari di mana harta anak turunan tidak berguna buat kita orang tuanya. Apa yang berguna? Hanya hati yang selamat. Semoga hati kita termasuk qalbun salim. Amin ya robbal alamin. Baiklah, Ma. Repot-repot orang ibu menteri keuangan aja itu nggak pernah beli mobil dia. Ih, Masya Allah. Mobil dinas. Mobil dinas aja dipakai, ya kan? Gak usah gengsi-gengsi itu. Low profile. Satu, nggak usah ada biaya operasional. Iya, benar. Yang kedua, nggak usah beli bensin, Benar. nggak usah ganti oli, nggak usah pakai supir, gratis duduk we. Memanfaatkan fasilitas. Alhamdulillah, hak dia. Hak. Asal jangan dipakai buat keluarga. Iya, nggak boleh ya, Ma ya. Nggak boleh, Untuk kepentingan hak orang. pekerjaan. Kalau gitu, Mama, nanti kita lanjutkan kembali ya. Nah, jamaah, Anda bisa menyaksikan jawaban-jawaban Mama mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Instagram @rumahmamadeda_tvwn maupun pertanyaan jamaah yang ada di studio mengenai tema kita demi gengsi hutang melambung tinggi. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede.